Tarik-menarik kepentingan politik di pemerintahan Prabowo Gibran mendatang mulai mencuat. Partai Gelora selaku partai pengusung Prabowo Gibran enggan bersanding dengan PKS di koalisi pemerintah. Partai Gelora menolak kehadiran PKS karena menganggap PKS tak memiliki semangat yang sama mengenai keberlanjutan pembangunan. Belum juga dilantik, pemerintahan Prabowo Gibran tengah dihadapkan pada tarik-menarik kepentingan politik di antara partai politik yang akan dan berniat mendukungnya. Adalah Partai Gelora yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo Gibran. Secara keras menolak kehadiran Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan mendatang. Partai Gelora menilai narasi yang diusung oleh PKS sejak masa kampanye tak memiliki semangat mempersatukan bangsa. Nah, pada sisi yang lain kita lihat bahwa PKS misalnya, apakah itu unsur pimpinannya atau basis massa pendukungnya, itu lebih cenderung mengedepankan narasi politik identitas, politik polarisasi, ya, yang justru itu sesungguhnya memiliki resiko berlanjut dan semakin tajamnya pembelahan yang justru ingin kita selesaikan pasca pemilu 2019. Selain itu, Partai Gelora juga menilai narasi-narasi perubahan bertolak belakang dengan semangat keberlanjutan yang diusung pasangan Prabowo Gibran. Salah satunya tercermin dalam sikap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Penolakan Partai Gelora mendapatkan respon dari salah satu petinggi PKS, Mardani Alisera. Dalam video di akun medsosnya, Mardani dan istri menyindir penolakan dari Partai Gelora tersebut. Oposisi apa koalisi? Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya. Itu partai apa ya? Nggak lulus PT gitu loh. Takut disaingi ya, Masya Allah, tabarakallah, 0, sekian loh. Proposalnya kita sama Mas Anies beda dan visinya beda. Kalau saya oposisi, sehat kok. Sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat. Sebelumnya PKS telah memberikan sinyal untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. PKS menyebut ingin terlibat dalam pembangunan bangsa dengan berada di barisan pendukung pemerintah. PKS juga menekankan bahwa hubungan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah terjalin lama dan dalam kondisi baik. Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi pertanyaan adalah, akankah PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Karena sebelumnya Sekjen Partai Gelora Mahfud Siddiq menolak PKS bergabung ke koalisi lantaran narasi mereka dinilai negatif. Ya, untuk membahasnya pemirsa telah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Gerindra, itu ada Bang Habibur Rahman yang sudah hadir di studio kami. Selamat sore Bang Habib, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Ketua Bidang Kebijakan Publik dan DPN Partai Gelora, yaitu ada Mas Putro Adi Surjo. Selamat sore. Kemudian juga bergabung bersama kami ada pakar politik, yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Prof. Nah, pertama saya ingin menuju ke Gelora dulu nih yang terang-terangan menolak supaya PKS itu tidak bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Alasannya apa karena memang dianggap tidak sejalan membawa narasi perubahan atau apa? Mungkin ada alasan lain. Jadi kalau kami dari Partai Gelora saya kira penting untuk kita clearkan dulu situasinya ya Mbak ya. Tidak ada satu kekuatan politik pun, bahkan partai politik yang bisa mengatur-atur presiden di dalam membentuk pemerintahan dan kekuasaannya. Di dalam sistem presidensial, presiden itu atau kekuasaan eksekutif itu dibentuk langsung oleh rakyat. Beda dengan parlementer, di mana eksekutif itu dibentuk oleh parlemen. Rakyat memilih parlemen, parlemen yang membentuk eksekutif. Itulah yang membuat presiden di dalam sistem parlementer itu harus berkoalisi dengan parlemen. Dia butuh kekuasaan di parlemen untuk mendrive dia punya kekuasaan. Kalau di presidensial,
kekuasaan eksekutif itu dibentuk langsung oleh rakyat. Rakyat langsung memilih saudara presiden dengan segala beban tanggung jawab. Ingat, di dalam presidensial, Mbak. Oke. Bahkan jika ada orang hutan yang mati di tengah hutan yang tanpa orang tahu, itu tanggung jawab ada di tangan Bapak Presiden. Untuk itulah di dalam sistem presidensial, ini yang penting saya klirkan dulu, maka di dalam sistem presidensial kekuasaan presiden itu penuh. The winner take all, nggak boleh ada yang mengatur-ngatur. Mas Putro, posisi PKS dalam posisi PKS happy atau enggak nih kalau misalnya bergabung? Gelora tidak berhak untuk berkata menolak atau tidak. Kabinet itu betul-betul prerogatif presiden. Artinya menerima atau enggak kalau PKS bukan bergabung? Menolak atau menerima. Masalah daripada PKS jika masuk dalam koalisi Prabowo Gibran adalah tidak dengan Gelora masalahnya. Tidak juga dengan Gerindra saya pikir, dan tidak dengan koalisi lain. Masalahnya adalah PKS dengan dirinya sendiri, dengan idenya yang selama ini berbicara tentang perubahan. Bahkan saya nih Mbak, saya ini jubir TKN Prabowo Gibran. Hari-hari sampai hari ini kami masih mendapatkan bagaimana stereotip negatif yang dilakukan oleh teman-teman PKS itu terhadap Pak Prabowo. Pak Prabowo itu berkhianat ketika bergabung rekonsiliasi dengan Jokowi dan lain-lain. Saya kira masalahnya adalah ada pada PKS dan dirinya sendiri. Oke, sebentar. Ini supaya clear juga diskusinya ya. Artinya yang disampaikan oleh internal Gelora bahwa enggan untuk menerima PKS ini bukan enggan. Kalau Pak Sekjen kemarin karena pernyataannya mengelaborasi masalah sikap-sikap politik PKS. PKS diminta untuk merenung tentang ide dan sikapnya, karena yang akan bermasalah adalah PKS dengan basis masanya sendiri yang sampai hari ini masih menempatkan posisi Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu sebagai anak haram konstitusi lah dan lain-lain. Itu nggak selesai. Tetapi kalau urusan PKS mau masuk ke dalam atau tidak, bagi Gelora murni prerogatif Pak Presiden. Artinya tidak menerima atau menolak. Kita ke Bang Habib. Bang Habib, mungkin begini, sebetulnya sudah ada belum sih ajakan dari Pak Prabowo kepada PKS ataupun komunikasi dengan PKS? Sudah ada belum sih Bang Habib? Secara spesifik saya belum terinformasi ya. Kami biasanya kalau ada hal-hal yang strategis, kami dipanggil Dewan Pembina diinformasikan perkembangan terbaru, dan ini belum ada ya terkait penyusunan kabinet. Tapi saya mensikapi sedikit ya tadi ya, biar kita nggak bicara teknis-teknis gini nih, bicara yang substansi. Kita kan bicara soal bangsa. Ya, ketika kita soal bangsa, saya pikir kita bicara soal ideologi. Jadi ada tiga platform perjuangan. Ya, ideologi, politik, organisasi. Sebetulnya secara ideologi saya pikir secara garis besar kita nggak ada masalah. Perbedaan kemarin, kontestasi segala macam, kita saling serang itu di level politik dan organisasi. Dan itu seharusnya sudah selesai setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, track record Pak Prabowo ini, dia bisa menyatukan pihak-pihak elemen-elemen yang sebelumnya saling bertentangan. Gerindra didirikan dengan semangat tersebut. Saya ini aktivis pro demokrasi, bisa bergabung dengan mantan-mantan prajurit Kopassus misalnya. Ada yang ekstrem kiri tadinya dianggap, dengan ekstrem kanan dianggap, bisa disatukan oleh Pak Prabowo di Partai Gerindra, bisa kompak. Apalagi begini, dan saya punya ingat ada pengalaman ya antara teman-teman yang sekarang di PKS dengan teman-teman yang kemudian membentuk Partai Gelora. Sama-sama mendukung Pak Prabowo di tahun 2014. Ya Mas Putro ya. Nah saya pikir kan itu sweet memory lah ya. Bukannya nggak bisa disatukan antara dua sahabat ini ya, dua Gelora dan juga PKS awalnya sama begitu ya. Sebetulnya ada lah, bisa ada bahannya kalau mau disatukan. Jadi apakah, kalau saya sepakat dengan Mas Putro, hak prerogatif Pak Prabowo untuk menentukan formasi kabinetnya yang ideal seperti Bang Habib, apa. kalau filosofi Gerindra seperti itu, apakah artinya membuka peluang untuk PKS bergabung? Bukan persoal membuka menutup, makanya kan saya ngomong normatifnya dulu, ya kan? Itu jadi pertanyaan kami, dengan demikian, ya kan ya, saya pikir kalau toh, karena kan saya nggak bisa offside bilang Pak Prabowo sudah mengundang atau belum, sudah membuka atau belum. Kalau toh Pak Prabowo akan mengundang semua elemen, termasuk PKS, termasuk Gelora di dalamnya, saya pikir nggak akan ada masalah. Nantinya itu akan kejadian atau enggak kira-kira Bang Habib? Pasti akan ada titik temu saya pikir antara dua kawan, karena sama-sama lah sebetulnya kalau dalam konteks ideologi kita yakin lah ya hatinya merah putih, punya cita-cita yang baik buat bangsa ini dan lain sebagainya. Soal dinamika tentu akan bisa diselesaikan, apalagi dengan berjalannya waktu dan lewatnya momentum-momentum kepemiluan. Kemarin kan pleno KPU sudah selesai,
dinyatakan Pak Prabowo presiden terpilih, lalu sidang MK sudah selesai, lalu sudah ada penetapan rapat pleno. Saya pikir sudah semakin selesai semua konflik-konflik yang kemarin terjadi. Tapi kan ada pertemuan-pertemuan antara PKS, petinggi PKS begitulah sebetulnya petinggi PKS dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, itu apakah sebuah sinyal bahwa sebetulnya Pak Prabowo pun juga ingin supaya PKS mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran? Kalau yang saya tangkap dari pernyataan Pak Prabowo baik eksternal maupun internal kepada kami, Pak Prabowo kan membuka diri, ya tidak spesifik kepada siapa ya, membuka diri ke semua elemen-elemen bangsa ini untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Oke, mungkin tadi singkat sebelum kita ke Mas Putro. Tadi Bang Habib menyampaikan akan ada titik temu. Ini menarik nih, akan ada titik temu. Akan ada titik temu ini maksudnya ini orang-orang apakah baik akan semua merangkul juga artinya Gelora dan juga PKS ini akan ada di satu koalisi atau seperti apa singkat Bang Habib? Ya itu dia, saya nggak bisa tentukan akan apa sudah ya kan ya. Tapi kalau toh Pak Prabowo berkenan ya kan ya membentuk kabinet yang terdiri dari berbagai elemen ini, saya pikir akan ada titik temu gitu loh. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Prof Burhan. Prof Burhan, kira-kira akankah ketemu titik temu di sini antara PKS kemudian dengan Gelora ini bisa berjalan bersama untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka? Prof. Kuncinya ada di tangan Pak Prabowo. Apakah beliau membuka pintu buat PKS untuk masuk ke dalam pemerintahan? Ataukah beliau mendengar suara seperti yang disampaikan elit Partai Gelora, minimal dari Mahfud Siddiq maupun Fahri Hamzah, yang secara terang-terangan kita bisa simpulkan Gelora enggan PKS masuk ke dalam pemerintahan. Dan pada titik tertentu argumen yang disampaikan oleh Partai Gelora ada basis legitimasi demokrasi maupun empiriknya. Secara demokrasi kita memerlukan satu komitmen yang konsisten antara suara dan tindakan. Dan ketika PKS berkali-kali mengatakan menolak proposal yang diajukan Prabowo Gibran dalam kampanye, menolak IKN, menolak tawaran makan siang gratis, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam pemerintahan, itu apa suara konstituen PKS sendiri. Jadi ada disilusi di situ. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, secara normatif demokrasi, kita juga memerlukan PKS tetap solid berada di luar. Ini penting, karena bagaimanapun PKS salah satu dari sedikit partai yang punya potensi sebagai partai oposisi. Kalau semua masuk ke dalam, ya tentu repot untuk menjaga dan mengawal demokrasi sebagai mekanisme checks and balance. Jadi ada dua alasan itu yang menurut saya PKS baiknya jangan gitu ya masuk ke dalam, karena menjadi oposisi dan menjadi bagian dari pemerintahan sama-sama bijaknya. Kalau semuanya masuk ke dalam pemerintahan sulit ya. Oke, tapi langkah akan diambil oleh PKS nggak, Prof Burhan, untuk berada di luar pemerintahan meskipun DNA-nya oposisi ya? Jadi ini koalisi perubahan kan paling sering tuh menyuarakan perubahan ya pada masa kampanye, tetapi paling cepat juga berubah sikap politiknya nih. Ya. Setelah Pak Prabowo Gibran menang, ditetapkan menang ya oleh KPU maupun oleh MK. Jadi menurut saya perlu konsistensi tadi. Dan menurut saya pula gitu ya, kalau misalnya PKS masuk ke dalam pun, itu tentu akan menimbulkan suara-suara yang tidak nyaman, Bung Habib ya. Minimal dari Partai Gelora itu terang. Kemudian juga ada suara kritis dari Ketua Partai Demokrat yang mengatakan buat apa besar kalau keropos, itu dari Mas AHY itu. Belum lagi suara dari PAN ya. Minimal kita dengar Bung Saleh Daulay mengatakan masuk ke dalam tetapi membawa agenda sendiri, itu juga tidak direkomendasi. Saya kira pernyataan ini disampaikan untuk mengkritisi masuknya beberapa partai pendukung Anies Baswedan belakangan yang dianggap membawa suara lain di luar dari apa yang disepakati oleh Pak Prabowo Gibran. Iya, Prof, singkat, itu akan diambil oleh PKS atau enggak? Baik, jawabannya nanti akan kita lanjutkan usai commercial break berikut ini. Jadi semua orang ditekan sama mereka. Ya, saya ingin menuju ke Prof Burhan kembali. Kira-kira ini akan terrealisasi atau tidak? Akankah kira-kira berubah pikiran dari PKS ini atau mungkin ada hal yang lain? Karena tadi kita juga melihat ada sebuah video sindiran yang dibuat oleh Bang Mardhani Alisera mengatakan bahwa menyindir juga nih Gelora partainya nggak lulus misalkan seperti itu. Kira-kira menurut Anda akan kemana, Bang Burhan?
Saya kira prioritas mereka itu menunggu sinyal yang dikirimkan PKS mendapatkan sambutan dari Pak Prabowo dan Bung Habib atau tidak. Itu kelihatan sekali ya sinyalnya ya, dengan mengundang Pak Prabowo dalam acara khusus yang disiapkan oleh Partai PKS. Kemudian Sekjen Habib Abu Bakar juga mengatakan menyiapkan karpet merah buat Pak Prabowo untuk hadir. Kemudian juga menyatakan secara terbuka bahwa PKS ingin diajak seperti halnya Nasdem dan PKB. Gitu. Jadi menurut saya ini udah pernyataan yang dalam bahasa komunikasi politik low konteks. Jadi pernyataan yang tidak perlu memerlukan analisis mendalam dari pengamat politik ya. Cuma sepertinya respon dari Pak Prabowo masih wait and see. Ketika diundang beliau tidak hadir dan mengatakan bahwa Pak Prabowo sedang ada acara keluarga. Tapi di kemudian hari Pak Prabowo diundang NU hadir. Gitu ya. Jadi lagi-lagi PKS sepertinya terbaca membuka opsi pertama untuk bergabung. Tetapi kalau misalnya sinyal itu bertepuk sebelah tangan, baru kemudian ke oposisi. Nah menurut saya sikap semacam ini perlu kita kritisi. Kenapa? Karena nanti kalau PKS bergabung akan banyak sekali kebijakan yang akan diambil bagian dari janji kampanye Pak Prabowo yang bertolak belakang dengan sikap PKS selama ini. Nah itu di situ akan memunculkan kebingungan, terutama di kalangan konstituennya sendiri. Jadi bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo tanggal 17 Agustus misalnya ya akan menyelenggarakan upacara bendera bersama Pak Jokowi di IKN misalnya. Nah kemudian bagaimana dengan program makan siang gratis? Bagaimana dengan pernyataan bahwa selama ini Pak Prabowo Gibran ya produk haram demokrasi dan konstitusi ya. Nah ini kan seperti menjilat air ludah sendiri. Nah ini yang menurut saya perlu disadari oleh PKS karena PKS salah satu pilar penting partai kita dan karenanya kita memerlukan konsistensi PKS untuk mengawal demokrasi. Ya, nanti kita akan dalami lagi Prof soal bagaimana hubungan antara Gelora dan juga PKS, tapi kita mau menuju ke Mas Putro lebih dahulu lah. Mas Putro, tadi kan ini menarik nih yang disampaikan oleh Bang Habib adalah akan ada titik temu. Nah ini Gelora memaknai akan ada titik temu nih seperti apa? Akan ada titik temu antara Gelora dan juga PKS atau memang ya akan pisah jalan pada akhirnya? Ya kalau Partai Gelora itu tidak pernah punya masalah dengan entitas politik manapun di Republik. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan dan kita berusaha menarik yang ekstrem kanan ke tengah, ekstrem kiri ke tengah. Itulah positioning Partai Gelora. Artinya tidak pernah ada masalah. Mungkin justru PKS yang sering punya masalah dengan ide-ide dan gagasannya yang susah dikompromikan di dalam negara dan bangsa Indonesia. Saya kira ada banyak hal di PKS. Kalau Gelora tidak ada masalah. Oke, soal pernyataan dari Bang Habib, soal titik temu itu tadi? Titik temu kapanpun bisa, karena kami loyal pada ide dan gagasan kami. Terutama tentang terkait rencana gabungnya PKS ke dalam koalisi Pak Prabowo Gibran semisal. Yang menjadi konsen Partai Gelora adalah Partai Gelora harus tegas mengawal presidensialisme. Menteri itu tidak boleh punya standar ganda. Menteri harus hanya punya single loyalty hanya kepada presiden. Tidak boleh ganda kepada partai dan kepada presiden. Awal masuk PKS, jika dalam rangka bergen, maka itu offside dari ide dan gagasan untuk memperkuat presidensialisme. Itu yang ditolak oleh Partai Gelora. Maksudnya gimana? Ini mengarahnya kepada PKS soal kepada menteri-menteri PKS. tadi. Jika PKS masuk dalam rangka ngebergen untuk mengawal pemerintahan, untuk kompromi dan lain-lain, ini offset dari ide presidensialisme. Di dalam presidensialisme, presiden tidak boleh diganggu oleh siapapun. Menteri yang masuk tidak boleh punya standar ganda. PKS akan punya standar ganda. Kalau seandainya PKS bergabung, itu justru akan menggoyahkan pemerintahan Prabowo Gibran. Ide dasarnya dia akan masuk dengan standar ganda. Sementara di dalam presidensialisme, sebagaimana Gelora jika masuk, kami hanya loyal kepada presiden, tidak lagi kepada partai politik. Tidak lagi kepada partai politik. Sehingga tidak boleh partai politik di trade off untuk masuk ke dalam koalisi dalam rangka mengamankan pemerintahan begitu. Itu ide yang salah dari awal. Itu yang ditolak oleh Partai Gelora. Resiko politiknya apa ketika PKS bergabung? Singkat sebelum ke Bang Habib. Saya kira akan banyak, terutama pada pembelahan yang akan tercipta dari berbagai ide dan gagasan yang ditawarkan oleh PKS selama ini. Dia menolak begitu banyak ide-ide besar Pak Prabowo. Sementara kami akan bekerja untuk mengawal ide-ide besar Pak Prabowo. Potensi terjadi pembelahan Bang Habib untuk ide-ide Pak Prabowo yang akan dijalankan.
Ya kita terima ya, kita cermati, kita dalami apa yang disampaikan sahabat-sahabat ini. Misalnya dari Pak Daulay tadi disebut, ya dari teman-teman Golkar, dari Demokrat juga, apa guna besar kalau keropos. Itu kan sebagai semangat bahwa kita memang harus besar, tetapi jangan keropos. Jadi bukan berarti kita nggak boleh besar. Yang dilihat kan sisinya begitu. Ini kan sudut pandang. Saya juga sepakat dengan Bung Suryo ya. Banyak hal yang perlu kita dialogkan dengan PKS. Hal yang sama terjadi ketika misalnya Partai Demokrat kemarin bergabung setelah nggak jadi mencalonkan Anies kan. Awalnya kan Partai Demokrat kan juga paling ini. Tapi banyak hal ternyata bisa didialogkan sehingga setelah bergabung dengan Partai Demokrat nggak ada keriuhan yang kami lihat baik di basis pendukungnya Partai Demokrat ya, maupun di dalam konteks politik nasional. Jadi kami punya pengalaman ya dari berseteru menjadi bahkan bergabung ya dengan yang sangat ekstrim ini presidennya ya wapresnya masuk ke dalam orang yang mengalahkan. Waktu itu kan dianggap ekstrim tuh visi misinya Nawacita. Visi misi programnya Indonesia Adil Makmur dianggap ekstrim. Oke, Bang Habib, artinya potensi pembelahan itu betul apa enggak? Kan saya jawab ini, ya kan? Kita pertanyaan itu. Makanya kan saya lagi jawab. Silakan Bang Habib dilanjutkan, silakan. Saya sudah tahu Vita mau nanya apa gitu kan? Iya, fokus kita ke sana. Jadi teman-teman ini kan pasti bisa didialogkan semua, gitu loh. Menurut saya nggak ada yang nggak bisa dibicarakan di antara sesama anak bangsa. Prinsipnya begitu. Oke, Bang Habib, begini. Masukan dari teman-teman Gelora ada tentu yang bisa kita dibicarakan terima, meskipun ya. ada potensi pembelahan dikhawatirkan tadi begitu ya. Tapi begini Bang Habib, kalau di DPR itu kan kita butuh suara yang lebih banyak. Ya. Partai PKS suaranya lebih banyak nih, udah masuk begitu. Ini apakah jadi pertimbangan juga dari Pak Prabowo dibandingkan dengan Gelora? Enggak, kita nggak sepragmatis dan nggak sekejam itulah. Ya kan kita tahu kontribusi Partai Gelora untuk kemenangan Prabowo Gibran kan sangat luar biasa. Ya, tentu kami akan memuliakan teman-teman Partai Gelora. Terlepas belum ada di parlemen, ya kan? Justru kalau belum ada di parlemen berarti di legislatifnya harusnya dibanyakin. Kurang lebih kan begitu, biar mereka semakin kuat. Nah itulah gayanya Pak Prabowo. Nggak mungkin dia mengkalkulasi sahabat-sahabatnya secara tidak adil seperti itu, secara pragmatis seperti itu nggak mungkin. Oke, ini tadi Bang Habib masih malu-malu lah menyampaikan ya, Mas. Tapi pesannya sih tersirat nangkap. Tapi kita coba tanyakan ke Prof Burhan. Prof Burhan, akankah nanti Gerindra juga akan mengajak PKS untuk bergabung? Meskipun tadi Prof Burhan menyampaikan bahwa DNA dari PKS itu bukan DNA-nya bergabung dengan pemerintahan. Tapi langkah itu akan diambil oleh Prabowo nggak? Sejauh ini masih ada tendensi Pak Prabowo untuk membuka pintu seluas-luasnya buat kekuatan partai lain untuk bergabung dalam pemerintahan. Dan pada titik tertentu kita sudah menyaksikan keberhasilan Pak Prabowo untuk menarik dua partai penting, yaitu Nasdem yang sudah secara terbuka menyatakan bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan PKB yang masih terlihat malu-malu tapi mau untuk bergabung dengan Pak Prabowo. Oke. Bahasanya tentu kadarnya agak berbeda ya, pakai bahasa menitipkan 8 agenda perubahan. Ya. Itu kan artinya menitipkan agenda untuk masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah untuk PKS sejauh ini keduanya masih terlihat sedang proses penjajakan. Ya, terlihat bahwa Pak Prabowo belum menolak secara mentah-mentah sinyal positif yang dikirim oleh PKS. PKS sendiri sekarang juga mulai menarik diri dari tensi yang cenderung konfrontatif menjadi lebih manis ya. Contohnya ya sekarang kan nggak ada tuh kawan PKS yang bersedia hadir ya di TV One ya. Mungkin sedang mengamati ya potensi untuk bergabung. Tapi lagi-lagi dinamika politik ke depan akan sangat menentukan apakah akhirnya PKS bergabung ke dalam pemerintahan ataukah PKS akan berpisah jalan. Nah, dalam hal ini Gelora juga menjadi krusial. Oke, Prof. Kalau dilihat dari sekarang partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran, ini kan tampaknya ada PKB, kemudian juga Nasdem yang akan bergabung. Nah, PKB dan Nasdem saja ini sudah cukupkah atau jangan-jangan pemerintahan Prabowo Gibran masih membutuhkan dukungan dari PKS? Sebenarnya sudah lebih dari cukup, Tisa.
Jadi dengan komposisi 4 partai utama yang masuk ke parlemen, yang turut berkontribusi sejak awal dalam proses nominasi dan pemenangan Pak Prabowo, Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat, itu hanya perlu tambahan 2-3% untuk melampaui angka psikologis 50%. Dengan bergabungnya Nasdem itu sudah lebih dari 50%, hampir 60%, plus PKB. Jadi sebenarnya 2 partai ini sudah cukup. Cuma sepertinya masih ada keinginan dari Pak Prabowo dan elit Gerindra untuk membuka pintu lebih besar lagi buat kekuatan lain, termasuk PKS. Ini belum termasuk kalau P3 lolos PHPU-nya di MK. Dan kemudian P3 lolos ke parlemen 4%. Jadi lebih besar lagi. Nah ini yang tadi saya bilang berkali-kali. Karena kekuatan Pak Prabowo sudah lebih dari cukup, kalau istilah teknisnya namanya oversized coalition, kalau nambah lagi itu namanya super majority coalition. Itu terlalu besar. Jadi ada 2 tantangan. Selain mekanisme checks and balance yang kurang terasa, yang kedua manajemen internal koalisi juga bisa menjadi pertaruhan. Karena kalau terlalu banyak kekuatan yang ditumpuk ke dalam, proses power sharing dan akomodasi bisa menimbulkan persoalan. Terutama buat partai-partai yang berjerih payah, berkeringat, berdarah-darah dalam proses pemenangan. Nah ini yang harus dipikirkan. Belum lagi membayangkan Gelora dan PKS yang dulu berasal dari rahim yang sama, kemudian berpisah jalan, tiba-tiba duduk dalam satu meja koalisi yang sama, itu juga menimbulkan kekikukan komunikasi dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam ini perlu dipikirkan lebih jauh sebelum mengambil langkah termasuk dalam menarik PKS ke dalam. Oke, baik. Terima kasih Prof. Burhan. Terima kasih juga Bang Habib sudah bergabung bersama kami dan Mas Putra. Selamat sore semuanya.